Sama dengan kelurahan lainnya, pemerintah Kelurahan Mas Sigit, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, menggelar seleksi tilawatil Quran atau STQ tahun 2021 yang dibuka resmi oleh Camat Jombang Ahmad Junaidi, didampingi Lurah Kelurahan Mas Sigit dan tamu undangan. Lurah Mas Sigit Rohimin mengatakan, digelarnya STQ di tingkat kelurahan ini untuk mencari bibit qori atau qori'ah di wilayahnya. Ia bersyukur karena antusias masyarakat Kelurahan Mas Sigit cukup tinggi tahun lalu. Peserta mencapai 29, namun tahun ini peserta bertambah menjadi 44 peserta. Adapun cabang yang dilombakan yakni murotal, tilawah, dan tahfidz. Selain diikuti oleh masyarakat secara umum, STQ di Kelurahan Mas Sigit juga diikuti oleh 4 pondok pesantren. Patut diketahui bahwa pada tahun 2020 ada 2 peserta dari Kelurahan Mas Sigit yang sampai lolos berhasil mewakili Kota Cilegon berlomba di tingkat provinsi, menduduki juara 2 cabang tilawah dan cabang tafsir. Alhamdulillah hari ini saya merasa bangga dan terharu karena pesertanya meningkat. Di tahun 2020 itu ada 29 dan sehari ini ada 44. Saya berterima kasih kepada para RT, RW, dan para pondok pesantren yang ada di wilayah Kelurahan Mas Sigit ini yang sudah mengirimkan peserta untuk mengikuti STQ tingkat Kelurahan Mas Sigit. Firma anak-anak. Berapa cabang Pak yang dilombakan Pak? Bukan ini Mas. Ada 3 ya? 3 cabang ya? 3 cabang. Yang ke-6 Siti Fitriah. Ada 3 cabang, ada murotan, tilawah sama tahfidz kayaknya. Kalau antusias dari pondok pesantren di Kelurahan Mas Sigit sendiri seperti apa? Selanjutnya Saskia Alhamdulillah. Semangatnya luar biasa. Semua mengirimkan. Ada Saskia. Ada berapa pondok pesantren, Pak? Di sini ada 4 ya. Selanjutnya Ada Nadia 4. Ada target apa nih? Ini kan mengingat nanti kan tingkat kecamatan ya ke depannya. Ke depan mudah-mudahan saya pertahankan karena di tahun 2020 kemarin dari Kelurahan Mas Sigit mewakili MTQ tingkat provinsi. Ada 2 orang. Mudah-mudahan di tahun ini bisa bertambah untuk mewakili Kota Cilegon dan provinsi. Ada 2, yaitu juara 2 tingkat provinsi dari tilawah dan juara 2 tingkat provinsi dari cabang tafsir. Mudah-mudahan ini dipertahankan dan bisa bertambah. Sementara itu, Ketua Harian LPTQ Kota Cilegon Abdullah Sarif mengatakan, pembinaan di tingkat kelurahan ini sudah berjalan 2 tahun ke depan, akan terus ada tindak lanjut seperti anggaran pembinaan, karena sementara ini baru hanya kegiatan penyelenggaraan saja. Melalui seleksi tingkat kelurahan ini, ia ingin melihat potensi asli di tingkat RT atau RW yang muncul. Karena sebelumnya STQ yang digelar di tingkat kecamatan kurang maksimal, kalau dari tingkat kelurahan ini selektif. Di Kota Cilegon sendiri pihaknya masih merasa kesulitan mencari peserta cabang tafsir, tapi ia terus berupaya dengan menggandeng pondok pesantren yang ada di Kota Cilegon ini. Pola pembinaan seleksi tilawatil Quran ini sementara kita baru jalan tahun kedua, dan insya Allah nanti ke depan supaya ada tindak lanjut daripada hasil seleksi ini, kami ingin ya tentunya bantuan dari Pak Lurah, Pak Camat, kami dari lembaga LPTQ juga akan mendorong supaya ada kebijakan tambahan untuk anggaran pembinaan. Jadi hasil seleksi untuk tingkat yang lebih atas, yang tingkat kecamatan itu harus ada pembinaan. Sementara ini yang kita ada itu anggaran hanya untuk sebatas penyelenggaraan STQ saja, belum ada anggaran untuk pembinaan. Kami harapkan nanti berikutnya ada pembinaan. Kalau untuk di kota sudah ada? Kalau di kota sudah. Jadi hasil MTQ tingkat kota, kita ada pembinaan khusus yang juara-juara yang kita siapkan untuk
Musabaqah Tilawatil Quran di tingkat provinsi. Ini biar berkelanjutan. Biar berjenjang di kecamatan dan di kelurahannya, sehingga utusan dari baik kelurahan maupun kecamatan itu betul-betul peserta yang siap. Nah, kalau siap tarung, siap tarung, kira-kira begitu. Jadi Ya. banyak potensi yang belum digali juga kan, ada Ya. di tingkat kelurahan. Nah, Upaya dari upaya kita untuk mencari bakat-bakat anak-anak kita yang punya potensi dari tingkat bawah ini melalui seleksi tilawatil Quran tingkat kelurahan inilah kita supaya tahu di RT, di tingkat RT, di tingkat RW. Kalau dengan seleksi tingkat kelurahan ini potensi itu akan muncul. Tapi kalau kita langsung tingkat kota, nah ini akhirnya kan ngambil semerawut dari nggak tahu kelurahan tanpa seleksi. Tetapi dengan seleksi ini insya Allah 2 atau 3 tahun ke depan kita akan muncul generasi-generasi Quran. Sebelum ada STQ kelurahan ini, Sebelum ada STQ kelurahan itu masing-masing kecamatan ya tadi itu asal ngambil aja gitu. Tetapi dengan seleksi ini kan kita betul-betul hasil penjaringan, hasil seleksi tilawatil Quran. Pak, dari berdasarkan STQ tahun kemarin pertama itu respon dari peserta ini banyak. Alhamdulillah respon dari masyarakat. Cabang mana yang banyak di? Kebanyakan kalau kita berbasisnya banyaknya di tilawah, kemudian di tahfidz, tetapi di sarhil juga banyak. Hanya dari Cilegon ini yang potensi yang agak berat itu saya jujur di tafsir. Itu juga nanti akan dikuatkan. Di tafsir terus kita cari potensi itu, dan kemudian kita bekerja sama cari kerjasama pesantren-pesantren yang membidangi khusus masalah tafsir supaya kita ada potensi dari anak-anak kita. Dari Cilegon, Banten, jurnalis Lokal News TV Hasidi mengabarkan.